And again, and he wobbles again. Little left hand gets him on the floor. He was waiting for the opportunity. He picked his Enam kemenangan KO brutal petinju Inggris yang mengguncang ring tinju dunia di sepanjang 2021 termasuk kemenangan KO kejam Dillian Whyte dan Tyson Fury. Penggemar tinju disuguhi beberapa KO paling brutal yang dicetak petinju Inggris sepanjang 2021. Sejumlah petarung tuan rumah yang tangguh juga menjadi viral dengan kombinasi pukulan kejam dan bogeman keberuntungan. Inilah 6 kemenangan KO brutal petinju Inggris di tahun 2021. Conor Benn sangat pantas dijuluki The Destroyer, dengan kekuatan tangan kanannya yang mematikan, membuat Algieri terkapar di kanvas. Kekejaman bogeman Conor Benn membuat Chris Algieri terjungkal di ronde 4, untuk meraih kemenangan ke-20 tanpa terkalahkan dalam karir tinju profesionalnya. Petinju Inggris berusia 25 tahun itu menjungkalkan Chris Algieri, untuk membuka jalannya ke perebutan gelar juara dunia di kelas welter. Anak kandung Nigel Benn, mantan juara dunia kelas menengah dan menengah super, menjungkalkan Algieri ex juara tinju kelas ringan super WBO di ronde keempat. Kombinasi pukulan kiri dan kanan Conor Benn, mengirim Algieri roboh yang memaksa wasit Williams menghentikan pertarungan. Tyson Fury membuktikan pantas sebagai raja kelas berat, setelah meng-KO Deontay Wilder dalam pertarungan ulang di Las Vegas, Amerika Serikat. The Gypsy King bertarung dengan heroik, setelah bangkit dijatuhkan Wilder. Fury mempertahankan sabuk juara kelas berat WBC, usai meng-KO penantangnya Deontay Wilder di T-Mobile Arena, Las Vegas. Fury sempat dijatuhkan Wilder 2 kali, namun dia mampu bangkit. Puncaknya, Fury mampu membalas dengan menjatuhkan Wilder di ronde 11. Callum Smith menunjukkan keperkasaannya, dengan merobohkan Lenin Castillo dalam pertarungan di Stadion Tottenham. Smith yang tahun lalu dihajar Canelo Alvarez bangkit mengembalikan harga dirinya, dengan menang KO brutal, dalam laga tambahan Anthony Joshua versus Alexander Usyk. Smith yang melakukan debutnya di kelas ringan, jelas menikmati pengurangan berat badan dan mendaratkan pukulan kanan yang mematikan. Sebuah pukulan tangan kanan membuat Castillo terjatuh ke kanvas. Petugas medis di sisi ring langsung melakukan perawatan di atas ring, untuk menyelamatkan Castillo. Para pengamat yang meragukan Dillian Whyte langsung terbungkam, setelah pukulannya mampu merobohkan Alexander Povetkin. Dalam duel ulang tinju kelas berat, Whyte yang menjadi penantang wajib WBC membalikkan keadaan. Dillian Whyte mampu membalas kekalahan KO-nya, dengan balik memukul KO Alexander Povetkin. Kekalahan KO itu menodai reputasi Povetkin, yang memutuskan pensiun dari ring tinju.
Lee McGregor, petinju kelas bantam asal Skotlandia, mengalami ketakutan pertama dalam karirnya, ketika ia dijatuhkan jagoan Prancis. Legrand mendaratkan pukulan kanannya untuk menjatuhkan petinju Inggris itu, tetapi dia tidak bisa menyelesaikan tugasnya, saat McGregor berusaha keras untuk bertahan dan akhirnya pulih. Dalam 2 ronde, dia mulai membalikkan keadaan dan menguji serta menyadap pertahanan Legrand, dengan pukulan-pukulan dekat. Dan begitu mangsanya teralihkan oleh pukulan pancingan, dia mengayunkan hook kanan ke rusuk Legrand, sehingga jagoan Prancis itu menyerah. Petinju Yo Cordina mendapatkan reputasi sebagai petinju klinis, yang biasanya membutuhkan juri untuk memastikan kemenangannya. Tapi, ketika menghadapi Joshua Hernandez, kita melihat sisi kejamnya meledak di menit pertama. Sebuah pukulan lurus yang melesat cepat bak anak panah dari tangan kanannya, langsung menjatuhkan Hernandez ke kanvas. Pukulan sadis Cordina itu membuat Hernandez terlempar ke lantai.